kami dari kelompok 4 mata kuliah Klinik Hukum, yang mana kita akan menjelaskan, menerangkan serta mempraktikkan perkara mengenai cerai talak goib. Nah, adapun saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidik Sarjana Firdaus. Perkenalkan, saya Ayani Sri Hasanah. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nurmajida. Perkenalkan, nama saya Wilma Sadia Rahman. Nah, itulah tadi anggota dari kelompok 4. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu adalah untuk memberikan pengetahuan yang luas bagi masyarakat serta memenuhi salah satu tugas mata kuliah Klinik Hukum. Mari kita saksikan sama-sama penjelasan dan simulasinya. Apa sih cerai talak gaib itu? Talak itu dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Dalam ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menerangkan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dan gaib yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak jelas, hilang, atau tidak diketahui. Jadi, cerai talak gaib itu ialah suami yang menggugat cerai istrinya atau akan menjatuhkan talak yang mana sampai saat gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan, alamat atau keberadaan istrinya itu tidak diketahui. Kemudian, apa saja dokumen yang harus disiapkan? Nah, adapun dokumen yang harus disiapkan berupa yang pertama ada kartu tanda penduduk atau KTP, yang kedua ada kartu keluarga, yang ketiga ada buku nikah, yang keempat ada surat keterangan gaib dari kelurahan, yang kelima ada surat gugatan. Berikut contoh dokumennya. Ada KTP, ada kartu keluarga, ada buku nikah, ada surat keterangan gaib yang diminta dari kelurahan, dan yang terakhir ada surat permohonan cerai talak atau gugatannya. Dasar pengajuannya apa? Ketentuan mengenai talak dalam hukum perkawinan Indonesia itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Yang mengenai cerai talak sendiri itu ada di pasal 114 KHI, yang di dalamnya itu dinyatakan bahwa putusnya perkawinan itu disebabkan karena adanya perceraian yang bisa terjadi karena adanya gugatan cerai atau karena talak. Kemudian supaya seorang suami dapat mengucapkan talak, maka dia bisa mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama. Nah, dalam hal ini juga telah diatur dalam KHI, tepatnya pada pasal 129, yang di dalamnya itu dinyatakan bahwa suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya harus mengajukan permohonan baik secara lisan atau tertulis pada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, disertai dengan alasan dan meminta supaya diadakan sidang untuk tujuan tersebut. Di mana sih wilayah pengajuan perkaranya? Selanjutnya mengenai wilayah pengajuan perkara, yang dalam hal ini perkaranya itu cerai talak goib. Nah, menurut ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, di dalamnya itu ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon. Namun, hal ini itu dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dari mohon. Demikian juga jika termohon ini bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatifnya itu jatuh ke pengadilan di daerah hukum tempat kediaman pemohon. Kemudian, bagaimana proses pengajuannya?
Nah, untuk proses pengajuannya, Anda hanya perlu mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke pengadilan di wilayah pengajuan perkara, kemudian membayar biaya panjar. Setelah perkara didaftarkan, tinggal menunggu panggilan sidang. Apabila Anda kesusahan dalam membuat surat gugatan, Anda bisa meminta bantuan kepada pengacara atau lembaga bantuan hukum, atau menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kemudian meminta layanan pos bantuan hukum di pengadilan. Berikut contoh pelayanannya. Tunggu. Selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau ngajuin cerai Bu buat istri saya. Sebelumnya Bapak sudah pernah ke sini? Belum, baru kali Bapak membawa persyaratannya? sudah. Baik. Bapak sama istri masih satu rumah? Sekarang mah sudah enggak. Udah bisa rumah. Istri Bapak sekarang tinggalnya di mana Pak? Sekarang kalau dulu sih pas bisa rumah dia itu ini pergi ke rumah orang tuanya di Cibiru. Cuman sekarang nggak tahu di mana gitu. Udah berapa lama Pak istri Bapak meninggalkan rumah? Ini sejak tahun 2021. Itu jadi dia itu pas bertengkar gitu dulu teh. Terus dia teh pergi pulang ke rumah orang tuanya. Nah pas disusul dia itu udah gak ada. Kata orang tuanya masih kerja, tapi gak tahu kemana. Katanya udah ditanyain sama saudaranya, temannya, tapi gak ada yang tahu dia di mana. Baik, kalau seperti itu paling kasus ini digaibkan ya Pak. Jadi permohonan cerai talak gaib. Bapak mau membawa surat keterangan gaib dari desa. Boleh lihat KTP aslinya Pak? Oke, dengan Bapak Muhammad Reno bin Herman, betul? Betul Bu. Pendidikan terakhirnya apa Pak? SLTA. Pekerjaannya? Saya wira swasta. Wira swasta. Sekarang Bapak tinggalnya di mana? Saya tinggal di kampung ini, kampung Padalarang, Desa Cibinong, Kecamatan Sukamukti, Kabupaten Bandung. Pekerjaan tinggal di mana? Boleh disebutkan nomor HP-nya Bapak? 085 22 33 790. Oke baik, boleh dilihat Bapak buku nikah aslinya? Buku nikah. Istri Bapak bernama Laili Nurhayati binti Hendra, betul? Betul. Betul. Pendidikan terakhirnya Pak? Dia SLTA sama-sama. Kalau pekerjaan istri Bapak? Ibu rumah tangga. Rumah tangga, tidak bekerja ya? Apakah Bapak dan istri sudah memiliki anak Pak? Sudah satu. Anaknya satu, namanya Pak? Muhammad Aldebaran. Muhammad Aldebaran. Tanggal lahirnya? 20 Januari tahun 2000. Baik, sejak kapan Bapak sama istri pisah rumah? Saya dan istri pisah rumah itu sejak tahun 2021. 2021. Bapak bisa dijelaskan alasan Bapak mengajukan gugatan cerai ke istri Bapak itu apa? Jadi dia itu kan ini sekarang nggak ada ya, nggak ada bersama saya. Dulu tuh sih awalnya karena ya itu masalah ekonomi sih. Jadi kita bertengkar, udah itu dia pulang ke rumah orang tuanya gitu. Masalah ekonomi itu seperti apa Pak? Apa ekonomi Bapak kurang atau Bapak tidak memberi nafkah? Ya, sebenarnya sih saya memberi nafkah gitu, cuman dia itu selalu merasa kurang gitu ya. Padahal kalau saya rasa masih udah cukup saya ngasih uang ke dia, nafkah ke dia. Mulai bertengkarnya kapan Pak Bapak dengan istri? Dulu tuh mulai bertengkar itu saya tahun 2020 pas waktu bulan November kalau nggak salah. 2020. Jadi Bapak dan Ibu itu bertengkar sejak 20 November ya, bulan November 2020. Puncak pertengkarannya bulan Itu pas Januari 2021 pas istri saya keluar dari rumah. dari rumah.
Terus selain alasan ekonomi, apakah ada hal yang lainnya lagi, Pak? Sudah cukup sih itu alasannya mah ekonomi. Alasannya ekonomi. Oke. Bagaimana Pak dengan pihak keluarga? Apakah Bapak sudah berusaha untuk mendamaikan dengan istri Bapak? Sudah Bu, waktu pas istri saya keluar rumah juga kan saya nyusul ke sana, udah didamaiin sama keluarganya, gitu. Sama keluarga saya juga sudah, tapi tetap saja dianya ngotot gitu. Oh, nggak mau balik lagi gitu ya. Tapi Bapak udah mencoba ke istri, udah mencoba mau kembali gitu untuk didamaikan, mau kembali Bapak udah. Ya kalau saya mah kan nggak tahu istri saya di mana juga ya, saya mah kayaknya udahan lah, nggak tahu juga istri saya di mana sekarang. Ya baik, kalau gitu, bentar ya Pak. Ini nih surat permohonannya udah jadi, Bapak boleh dilihat dulu barangkali ada yang kelewat. Nanti saya betulkan lagi. Udah Bu, udah. Udah. Oke. Baik, kalau kayak gitu untuk selanjutnya nanti Bapak silakan KTP serta buku nikahnya Bapak fotokopi. Terus kelengkapan bukti suratnya silakan ini di tanda tangan Bapak di sebelah sini. Udah Bu. Baik, sudah selesai Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Nah, itu tadi penjelasan serta praktik atau simulasi dari kelompok kami, kelompok 4. Nah, mudah-mudahan apa yang kami simulasikan dan jelaskan juga sampaikan itu memberikan wawasan serta pengetahuan terhadap masyarakat luas. Nah, mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami kelompok 4. Selebihnya saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.